gue gak kenal. Salah satu. Ini karena gue tadi eksersis kali, karena gue habis pulang dari episode terapi. Aduh malas. Gue dengerin aja. Kenapa, Neng? Enggak. Siapa Mapera kenapa kipas ke Jena Iskandar. Oh. Gue barusan bilang nih yang namanya siapa nih? Adelia Mutia. Itu kemungkinan akun-akun bodongnya mereka nyampein buat biar kita ngebahas. Jadi mereka Soal tadi dia bilangin ya bisa dia jadi ngebilang, akun bodongnya The Panic who care. Dia bilangin si Magisel mulu. Ngata-ngatain si Magisel mulu. Malu-malu dong. Malu-malu dong. Kamu ketahuan bohong. Dia ngata-ngatain si Magisel mulu tuh dari tadi. Malu-malu dong. Malu-malu dong. Gitu. Geng BPJS nongkrong. Aduh, ngapain lu di sini BPJS? Di sini nggak ada, bukan tempat lu. Lu sampah masyarakat. Mak Fer. Sampah media sosial lu BPJS. Mak Fer, berarti bagio 2. Dari 7 orang yang dipanggil polisi, dia udah masuk penjara. Ada 2 orang lagi ditangkap juga. 2 orang itu orang perbankan yang kerja di bank. Mas, gua nggak tahu mereka kerja di mana. Yang pasti yang ngurusin transferan. Yuke kan waktu ngebully-bully itu kan dapat transferan dari siapa gitu. Transferannya ini nyampenya ke rekening bank BCA yang di Indonesia. Mamanya, mak tirinya. Ya bisa jadi ke situ. Nah ya, dari situ. Mak tirinya itu, transferannya itu. Ya, yang 2 orang itu sekarang udah dibui. Gua nggak tahu berapa lama. Nah, tapi kan orang bank kan nggak bersalah. Itu kan menurut kita. Iya sih. Kan menurut kita, kalau mereka kan ada undang-undangnya tertentu. Itu kita kan nggak tahu juga mereka itu kenapa ditangkepnya. Oh iya. Atas bener. pasal apa, atas dasar apa, terus ngapain aja, kita kan nggak tahu. Kita taunya itu mereka orang perbankan. Itu satu. Kedua, yang sekarang ada 7 orang yang sedang dimintai keterangannya. Ini nggak ada sangkut pautnya sama perbankan. Tapi orang ini diduga ngirim-ngirim informasi untuk orang-orang yang dibully. Sama si Mbak Hercules itu. Hercules. Jadi yang 7 orang ini gue nggak tahu siapa. Yang pasti mungkin percakapan mereka ada di HP-nya si Mbak Yuke. Nah, satu lagi siapa? AM lagi mencari orang karena mungkin Yuke nggak ngaku apa gimana, gue nggak tahu. Lagi nyari orang yang kirim informasi tentang dia ke si Yuke. Masa pertama kali ketangkapnya ya? Ya, pertama kali kan harus ada investigasinya. Makanya itu Jahara ya Asia udah kayak gitu. Nah itu dia. Kenapa Dina nggak kena ya, kok Mapera yang kena? Karena Dina nggak bisa ngelawan, dia nggak lantam. Gua kan lantam. Kalau Dina itu dia Medan, tapi dia nggak selantam seorang-orang Medan kayak si Anggi. Kalau gue tuh lantam. Karena gue emang dilahirkan itu buat melawan orang-orang yang salah. Yang melawan orang yang suka membuli. Nggak, sebenarnya Dina itu lantam, tapi pertama Dina lantam loh. Dia pinter berdebat. Mungkin sekarang dia udah capek ngelihat huru hara nggak ada ujung-ujungnya kan. Terus yang memulainya itu dimulainya dari panci kan. Gue juga capek sebenarnya. Tapi Dina mungkin nggak mau energinya terkuras untuk gitu-gituan. Walaupun sebenarnya gue yang kena ini asalnya dari dia kan, live-nya dia kan. Live-nya siapa Dina? Iyalah, live-nya Dina sama dia nih, sama Vera nih yang ada. Nah, kalau gue mah apa yang menurut gue benar dong? Enggak, bukan. Enggak ada hubungannya sama bener apa enggaknya. Lu lagi ngebahas seseorang terus ada yang baper, di situ mulainya. Ya iyalah. Makanya kan gue selalu speak up sampai sekarang juga. Omongan gue. Kalau si Dinanya aja emang gak ada nyali.
Ka- Dia nggak mau di roasting. Coba Dinanya nggak mau di roasting. Ya udah pastilah orang namanya nggak mau ngelawan berarti kan nggak mau di roasting. Kalau mereka orang baik, pastilah nggak bakalan dikeluarin dari grup. Kata Sambiroto kokok katanya kalau mereka orang baik pastilah nggak bakalan dikeluarin dari grup. Nih gue mau bahas ya, gue mau bahas bentar. Udah jelas mereka di pihak yang salah, jadi nggak perlu pembelaan diri. Ada kesamaan dari kedua orang yang keluar itu. Kesamaannya apa? Suka dibayarin. Oh Ya my. salah satunya tuh orang suka dibayar. Ya, Ma Vera sama Wadina nggak ada hubungan sama Gisel. Tapi gue tahu ini yang akan kena imbas pasti Gisel. Tuh, Kartikayo aja tahu. Netizen udah tahu. Jadi si siapa? Si Cebok sama Joni Iskandar, Piranha, Muka Bopeng. Waduh. Enggak, yang lu salah lo. Lu salah. Enggak, bentar, hang on. Yang live Mapera sama Wadina nggak ada hubungan Gisel. Tapi gue tahu ini yang akan kena imbas si Gisel. Emang sih kena imbasnya. Ya kan emang benar. Karena gue sama Gisel itu udah nggak sejalan sama si Cebok. Bener gak? Gara-gara Ya. skincare itu kan awalnya. Dia ngetak ngapain? Ngetak nama lu. Orang itu ya postingan buat gue. Tapi nama lu di-tag. Ya kan? Gue itu ya gue menghindari pertengkaran, udah menghindari huru hara, pokoknya menghindari pertengkaran. Dari sebelum si Yurisman Cebok ini keluar, dia itu ngetag gue berkali-kali loh. Gue nggak mau ikutan, dia ngetag. Gue bilang, kok gue ditag sih, gue nggak ada hubungannya sama ini. Dia ngetag. Gue masih segen sama dia, gue masih menghormati dia. Sampai akhirnya gue dibilang bangsat kan. Nah, dari situlah gue juga nggak terima. Gue selama ini nganggap lu yang dituain, ini ternyata lu goblok juga jadi orang. Banci setengah otak. Gue pikirnya orangnya itu yang dimakan, yang di respect, ngumpulnya sama KBRI, mulutnya kayak gitu. Ternyata otaknya itu tidak sebagus, tidak seintelijen yang gue kira. Gue kalau udah tahu seseorang yang gue segenin gitu, tidak seintelijen itu, gue males, gue ngomong males, gue mau ini males, gue itu gue ya. Tapi kalau yang masih, kalau mungkin kayak si Jenna yang butuh temen nemenin ya, it's fine, it's okay. Dari awal si Cebok udah huru hara, setiap ada komen netizen jelekin Mak Vera langsung dibikin story sama dia. Jelas-jelas masih berteman. Emang sinting, bener kata si Fitri tuh, emang sinting. Waktu terakhir dia ngetag gue itu, dia ngebilangin Vera, Mak, katanya, Mak, kok Vera sekarang sudah kayak buzzer sih? Sama dia dinaikin di story. No, tanya si Vera sama Gisel. Gue ditag, gue bilang, ini apaan? Gue gak ada tahunnya. Tapi sekarang gue tahu dia tuh bapernya itu parah si Cebok itu, baper. Bilangin Cebok baper orangnya. Ada yang komen itu, komen netizen akun bodong langsung ditelan bulet-bulet. Kadang kalau nanya orang komen di blok. Ya, nah kenapa dia tukang ribut? Sebenarnya dia bukan tukang ribut, emang karakternya bikin ribut. Karakternya dia itu kalau dia ngelihat itu langsung panas, nggak ditelan bulet-bulet langsung dipost. Orang kepanasan ya, orang lain ikut kepanasan. Nah disitulah dia ribut-ribut. Kalau kata Bunda Korla, dia mulutnya lemes, udah males ngehubungin dia apa temenan, udah males. Setiap ada netizen yang DM nggak jelas ngomongin, ya itu kita terakhir itu di tag sama dia. Gue nggak suka karena dia ngatain kita buzzer kan. Terus nih pas ketahuannya ini pasti si Cebok sama Vera bakal berantem, bahkan masalah. Vera lagi itu dia komen di akun
Nikita di akun yang pro Nikita kan, akun pro Nikita kan, inget nggak Vera? Mm-mm. Tulis komen di akun yang pro Nikita, lu nggak tahu sebenarnya Vera itu cuma nulis yang dia dapat dari siapa gitu, ditulis sama Vera itu sebenarnya fakta ya, yang dapat si Cebok kepanasan ngelihat Vera komen, dia langsung, Vera ngapain lu keluar-keluar di tempat orang. Gue di situ belain Vera karena itu haknya Vera dong, dia mau ngetak-ngetik, mau komen di tempat orang, itu hak dia. Kenapa Iya, lu Instagram, ngatur-ngatur? Kenapa lu ngatur orang untuk komen ini komen ini? Kalau lu nggak baper ya lu nggak mungkin kayak gitu, lu biarin aja. Gue nih gue misalkan suka sama seseorang apa selebriti atau apa, temen kita komen Trump, jangan jauh-jauh si Trump, gue nggak suka sama Trump. Temen-temen gue tuh tiba-tiba gue lagi makan nih, temen gue ini I love so much, I love Trump so much, Trump itu bagus, orang Indonesia, temen deket gue tiba-tiba muji-muji Trump, gue suka sama Trump itu, gue mual dengernya. Gue marah enggak, karena she has the right to speak. Iya, jangan si Cebok kan ngamuk. Ngomong, kalau kita marah berarti kita kan nggak kuat mental. Dia bilangnya ke gue si Gisel nggak kuat mental, dianya sendiri nggak kuat mental, dia baperan orangnya. Enak, iya. Baper dia, gue lihat itu bilangnya gue nggak kuat mental. Kalau gue nggak kuat mental ya, begitu kontol gue keluar, gue matiin Instagram gue enggak, karena gue pikir so what, that my past, you have a past, everybody go past, everybody masa lalu gue past, so what, dia punya masa lalu gue oke, muka dandan dijelek-jelekin kayak tukang kardus ya, kata si Piranha itu, gue kayak tukang kardus, tapi gue alhamdulillah gue nggak pernah mencuri dari orang, gue nggak pernah travel kemana-mana nggak bawa duit nyusahin orang, gue nggak pernah, gue selalu megang uang. Gitu. Pasti kan nggak copet. Yang penting gue nggak nyopet, gue nggak nyuri, nggak apa, gue nggak. Itu apa nyopet, beneran nyopet itu? Ya itu temennya yang ngomong. Yang kacamata itu beneran? Nah, kalau yang kacamata gue bisa cerita. Gue juga cerita sama di geng botol, sampai geng botol gini. Lu masih inget aja ya, Fer ya? Gitu kan? Gue nggak ikutan. Jadi waktu pas dia beli kacamata, aduh segini dah. Ya, biar gue yang ya, waktu pas dia beli kacamata Dior, dia kan live sama gue, ya kan? Nah, terus dia bilang ini, Pera, gue nanti ini gue ke Belanda, masa kacamata gue itu aja, gue nih ada beli baru, dibilang gitu. Yang mana mak? Nih gue beli Dior. Loh, keren. Nah, tapi gue tanya, berapa itu mak? Aduh, berapa ya? Gue lupa ambil resipnya karena gue buru-buru, gitu kan? Oh, akhirnya ya udahlah, jadi udah gitu aja. Nah, waktu pas gue dengar temannya sharing yang dia dibilang katanya dia nyopet, akhirnya gue mikir, oh berarti Dior itu juga mungkin hasil copet kali ya. Kok masa iya dia belanja di Dior gitu loh, Dior optik, kok nggak ada paper bagnya, kan baju-baju Taman Lawan tuh kenal nyopet, mak. Struknya kok nggak ada. Kan Taman Lawang terkenal nyopet, mak. Nah, ya kalau gue sih nggak bilang Taman Lawang terkenal, memang nggak semuanya gitu kan, karena di situ juga ada kakak tiri gue juga emang di situ gitu kan, kakak tiri gue kan di Taman Lawang. Ya, tapi makanya jadi waktu pas malah copet, akhirnya gue mikir, nah sekarang kan gue tantangin dia. Kalau seandainya Dior itu nggak copet, mana buktinya lu bayar? Bener Ganggi? Iya bener sih. Masa iya kalau seandainya dia bilang bayar pakai kartu, dia aja ke MK, itu kan MK. Dia itu di videoin semuanya, di videoin sampai struknya di videoin. Baru kemarin di videoin struknya tuh waktu pas dia belanja di supermarket 40 euro apa 64 euro di videoin. Lah ini secara Dior Chong, Dior keluaran tahun 2023 kalau nggak salah itu Dior tuh. Itu siapa sih Sambiro Kotokol Kokok tuh, dia bilang cuma satu yang bener kata si Johnny Iskandar, si Gisel memang nggak berani live di room sendiri. Maaf ya Gisel,
Pernah nggak gue nggak berani live sendiri? Pernah nggak? Kalau bisa baca, Gue gue males. nggak bisa. Emang ada komen begitu? Ada ya. Ada. Nggak, Itu sebenarnya barusan. oke ya, gue terima. Bukannya gue nggak berani, gue males karena data-datanya ada di sini semua. Jadi gue harus transfer. Jadi semua yang udah gue save tentang si Joni Iskandar. Oh no, ada di telepon ini, di telepon yang gue live ini. Nanti kalau gue belum ada waktu untuk Afif. pindahin ke, gue belum ada waktu untuk memindahkan semua yang udah gue screenshot, yang udah save di telepon ini. Gue belum ada waktu. Karena kalau gue live sendiri, kalau gue live sendiri di sini, gue nggak mau nanti gue ke apa sih nyari-nyari barang kan. Jadi nyari teman. bukan nyari teman. Apa? Chattingan yang mau gue bikin. Itu kan masih ada di HP ini kan. Iya. Nanti gue transfer ke HP ini. Kalau udah sini gue bisa live sendiri nih dari HP ini sambil kayak gue dulu live sendiri loh waktu gue klarifikasi Solena, gue sendiri. Iya, lu live sendiri, bener, gue ingat itu. Masih ada tuh gue save, live-nya gue save. Silakan Joni Iskandar, Anha, Rojak. Terus inget kan gue lagi tuh ngomong tentang masuk akal mah, karena dia tuh norak banget apapun di story kalau belanja daftar awal sampai akhir. Iya, terus tiba-tiba kok kagak ditaruh story, terus dibilangnya gue buru-buru per, makanya gue ngejar kereta jadi gue buru-buru nggak dapet paper bagnya, struknya gue lupa. Salah lu nyolong lu. Satu buat lu, satu buat laki lu. Serem ya, lu nyolong Mak Fer ya. Siapa tuh? Tas siapa lagi yang lu colong? Gila lu. Serem Mak Fer ya. Serem lu. Cebok belanja di supermarket aja pamer. Masa sebuah kacamata Dior dia nggak pamer? Nah itu dia. Lu bayangin aja seorang cebok. Apapun dipamerin. Ini kacamata Dior. Ketahuan banget lu, sumpah lu. Emang bener dia copet kayaknya ya. Ya tobat lah, tobat. Nggak bisa, Mak. Itu udah mendarah daging, Mak. Iya, makanya kalau mau udah mendarah daging, kasihan juga sebenarnya. Apa maksudnya gini, ya Allah, lu punya kerjaan ya, kalau lu kerjaan, ya kan, lu udah istilahnya nggak bayar apartemen mahal-mahal banget, karena yang sekarang lu bayar itu kan, lu bayar sewanya kan, lu ke apartemen, lu juga ngomong beli, lu apartemen, salah lu nggak beli. Nyewa. Iya, nyewa dari keluarga lakinya. Lu ngomong beli, nih gue dibeliin sama dari si laki lu, bohong lu. Padahal enggak. Karena mau sendiri nggak bisa. Karena mau gaya pakai duit sendiri nggak bisa, nggak cukup buat bergaya. Itulah harusnya tuh lu mau bergaya sesuai kemampuan dompet lu aja. Iya. Kayak Anggi, kayak gue. Kemang dibilang homeless ya nggak apa-apa, emang homeless belum punya tempat tinggal, ngapain malu? Malu, bener. Kan masih baru di Amerika. Masih baru, baru 2 tahun setengah. Lagi memulai hidup di sini. Nah, kayak Hercules tuh ngaku-ngaku kaya padahal zong ya kan, ketahuan semua. Tapi kalau Hercules kan dulunya kan memang bener ada, Cong. Adanya dan itu diakui sama Mami Online, karena gue nonton itu, gue lihat videonya Hercules sama Mami Online. Enggak, dia kan jadi sempat tukang pegang tasnya Mami Online. Iya, itu gue lihat itu lagi kan, gue kepoin kan semenjak gue suka sama Isa Jegar. Gue kepoin tuh Isa Jegar, dia sampai yang dia bikin lagu buat si Lu Cinta Luna yang apa sih, yang katanya dia angkat-angkat itu lagu apa sih, gue lupa. Tidur di mana sama siapa saja tidur, semalam bobo di mana? Semalam bobo itu ternyata kan si Mami Isa kan yang itu kan. Kata Piranha, gue sewa, gue nggak pernah bilang gitu rumah gue sewa 3.000 US dollar sebulan. Itu belum termasuk kabel, belum termasuk listrik, belum termasuk gas. Jadi totalnya bisa 4.000 sebulan. Belum termasuk utility ya, Mak Gisel ya?
Ya, kalau 4.000 udah termasuk utility. Karena gue 3 kamar. Gue 3 Gede, kamar. gede dong. Nah, Adela Mutia, bisa nggak kamu menyampaikan ke dia buka filternya natural, jangan pakai filter natural. Habis itu screenshot kirim Kagak, ke ini Alda Mutia ini kalau gua lihat nih barusan gua cek akun bodong cong, bukan ini ada panik itu. The Ada Panik ya. panik. Siapa kira-kira? Tadi kan gue udah bilang ke lu Vera, ini akun bodongnya salah satu Iya, itu The mereka. Panik itu. Salah satu mereka. Ini kayaknya The Panik. The Tapi Panik malu lu. Ngapain nontonin gue? kenapa nggak berani pakai akun sendiri ya? Gue lihat Malu lu. biasanya kan mondar mandir di tempat Ganti si Cebok nama tuh, ganti nama terus. Masuk ganti nama komen. terus. Gue ya nih nggak masalah ini mau The Panik akun bodongnya si Oke. Piranha, nggak masalah. Gue tidak pernah bilang gue kaya. Gue bilang itu sewa. Lebih nyaman begitu hidup. Gue Ya nggak kan? pernah bilang itu gue sewa, tapi itu kamar. Lah emangnya dia nggak sewa? Kenapa? Ayo. Emangnya dia nggak sewa? Kalau dia kan dari pemerintah kan, Itu lebih parah. Kalau si Jenna, si Piranha itu kan dari tapi benar loh Vera, ini hanya The Panik gitu. Iya, The Panik. Karena dia nulis Piranhanya Piranha. Jadi dia tidak mau, karena dia tidak mau menyinggung perasaan si Piranha. Jadinya dia nulisnya Piranha. Coba lu berani nggak nulis Piranha Jenna gitu. Coba. Iya, coba. Habis lu ya. Kata Jenna Piranha, Joni Iskandar, Gisel, coba tulis. Ayo tulis, tinggal kita kan punya IT. Tinggal screenshot aja tanya. Gue tidak pernah ngaku-ngaku gue kerja manajer ini. Semua temen gue yang di New York tahu gue lonte karena gue udah kerja di mana-mana, gue sudah sekolah, gue lonte karena ini si Baby B Mobito juga nih. Apa coba udah Gisel better sendiri aja, no geng-gengan repot. Maksud lu apa Baby B? Enggak, kalau gue gini loh, kalau tentang geng-geng itu gue nggak serius geng ini sebagai ya kita sebagai geng itu yang bener-bener apa sih maksudnya trademark yang udah bener-bener apa gitu. Enggak, kalau gue geng itu gue cuma untuk pertemanan. Gue bawa santai. Lu jangan pikir kita ini yang bener-bener harus geng. Gue bawa santai. Santai. Nih seumpamanya besok gitu gue dimusuhin, misalkan Madina sama Tasa sama Vera dimusuhin, gue mundur, gue tetep di Instagram, gue tuh nothing tulus, gue apa adanya, gue sudah berdamai, gue sudah berdamai dengan masa lalu, gue udah berdamai. Udah berdamai dengan diri lu. Gue itu I'm happy, gue bisa travel, gue ke rumah ada laki, gue keluar ada laki lain kan. Gue dari dulu temen gue di New York tanyain tuh, kenapa si Solena itu ngomongin gue mulu, fitnah gue dulu, karena dia tahu dari dulu gue punya laki, gue punya gadun. Gue tidak pernah nggak pernah bohong sama teman-teman gue lonte. Maulah aku mak gadun satu. Gue nggak pernah bohong sama teman-teman gue lonte sowat. Lu nggak suka jauhin gue. Lu kasih Anggi lah Neng, buat si Anggi satu Neng kalau ada. Nggak usah mak, nggak ada kebetulan. Dia bisa ngecrot. Kalau ngegeng Mafer kayak gini awalnya manis, abis itu isi perut keluar semua. Nggak ada isi perutnya Jena, emang udah gua keluarin. Gua tanya lu baby, ada isi perutnya si Jena gua keluarin? Nggak ada kan? Jadi jangan. Karena gue kenal Gisel ini di media sosial, gue masukin ke geng gue. Terus gue kenal Tasya, gue masukin. Gue kenal Dina, kita masuk. Udah jadi geng. Kira kalau yang namanya Baby Beam itu ini dia udah lama sama kita. Dia itu baik itu, bukan masuk apa-apa ya Fair. Nggak apa-apa, cuman kalau lu bilang geng-gengan ini, masalah kita ini di geng itu benar-benar solid.
Baby Bam itu tuh tiba-tiba baik. Dia ada nggak suka sama pengkhianat. cebok, Ma Vera. Hah? Baby Bam itu tuh baik. Dia nggak suka sama cebok. Hah? Baby itu baik. Dia tuh nggak suka sama cebok. Anggi masih nyari gadun. Ya elah Anggi sama juga sama Jena pengen dikasih gadun. Bercanda gila. Bercanda lu no. gila. Vera, nih biar si Piranha panas ya. Nggak Anggi nyari gadun pun mereka bisa nyari gadun sendiri. Anggi pernah sama gadun gua. Itu. Anggi pernah sama gadun gua, dia cerita. Udah pernah ke? Baik lagi. Udah pernah. Itu gadun tuh hampir Si pacaran. Gisel itu diumbarnya kan bukan sama si Jena, diumbarnya itu kan sama si siapa Mayuka. Kalian tak paham kan? Nah, si Jena ini kan cuman seperti ngejiplak apa yang dilakukan Yuka dilakuin ke Jena, apa yang dilakukan Yuka diikutin sama Jena. Cuman yang istilahnya yang kalian yang nggak tahu tiba-tiba kalian tahu yang masalah si Gisel itu kan dari siapa? Dari si Cebok. Cebok itu siapa? Orang yang dituakan. Bukan berarti dia ketua geng botol. Karena di geng botol itu nggak ada ketua-ketuaan, cuman ada bendahara. Bendaharanya siapa? Ya Mak Pera. Nggak ada yang namanya ketua satu, kedua. Bagian apa namanya, Cong? Bukan apa makanan itu konsumsi. Konsumsi. Nah, kalau bagian konsumsi itu Wadina, bagian entertain itu Matasya sama Kak Foxy. Bagian Gisel ini IT. Nah, bagian Camilla itu dia coach buat training. Itu doang kan ada. Oh ya, konsumsi. Nah, iya konsumsi itu Wadina. Bendahara Mapera. mau cari gadun ya. Masalah Hah? gadun tadi. Eka punya nomor telepon gadunnya si Mak Gisel sampai sekarang. Tapi Eka nggak pernah SMS karena Eka nggak mau, nggak demen. Nggak Ngapain mau ya? aku? Wih, Punya kan nomor teleponnya. lu ngomong gitu si Jena tersinggung. Lu kok Anggi dapet, Jena nggak dapet sih, Cong? Anggi mirip gua kalau dandan. Oh, Eka ditelepon ya. Eka ditelepon langsung. Itu beneran kamu kata enggak, gitu. gue bagian bendara aja gitu. Anggi itu tipe-tipe gadun gua. Iya. Oh iya. Nih, gue pernah live sama Anggi nyeritain gadun ini. Ini gadun ini Veraya. Kayaknya gue pernah cerita ke lu deh sekali. Gadun ini dia pengacara terkenal di. Kenal banget pun. Dia pengacara terkenal di Chicago. Iya. Chicago. Dia pernah masuk TV beberapa kali karena dia itu pengacara yang dia bela itu orang cewek atau anak-anak yang di seksual harassment. Seksual harassment itu tinggi loh ininya apa pendapatannya sama publikasinya tinggi kalau keluar kota mulu itu orang. Gue pernah ke rumahnya. Dia nyuruh gue tinggal di situ. Rumahnya gede banget di Chicago. Mobilnya udah dijual kan. Dia beli yang kecil. Karena itu gue bilang itu sebenarnya pertamanya gini. Gue mau tinggal di sini, tapi rumah lu tuh gede banget. Terus warnanya itu ada yang hitam-hitamnya. Gue nggak suka. Oke, I can buy the smaller one. Karena anak-anak gue, kata dia yang cewek 2, dia sering sama ibunya. Jadi dia bisa yang kecil. Dan dia beli lagi kan, tapi kalau beli lagi tuh bukan karena gua kali. Nah, habis itu laki gua ini. Tapi Anggi pernah gak yang sama dia? Pernah lama, Fer. Tapi aku dibayang berapa lo, Nggi? Aku dikasih $600 sama dia. Mantap. Itu kalau seandainya si Ika sama Jena berapa itu? 3. Tahu? Hari kedua datang. Hari kedua datang ya bawain coklat, bawain wine, bawain mawar, bawa mawar loh dia itu. Itu gadun lu tuh. Nah, sekarang kalian bisa tahu kan, si Gisel ini enggak bohong, enggak cuman tergantung dari perempuannya, paham? Bener gak, Neng? Iya. Kalau seandainya perempuannya cakep, bukan seperti kayak di filter-filter. Eka nginap di Embassy Suite Chicago waktu itu, dia nelfon germo Eka si Dani itu. Hai, kata gitu. Iya, itu beneran itu orangnya. Iya, terus ditelepon ya. Cong, kata gitu. Kalau dia dandan gitu kan, itu gadun mau nelfon lu, dia mau lihat lu beneran apa enggak katanya. Beneran dia nelfon. Oke, see you tomorrow katanya. Beneran Mafer datang. Udah berapa
kali lu meong sama doi? Eka dua kali. Dua Dua kali kali dah. endes. Eka nggak diewang dia. Geli Iya, jangan. lu kan ngewong dia. Pokoknya orangnya baik-baik. Langsung bilang segini udah. Segini orang Oh. dia nggak segini dong enggak langsung. Oke, sih aku tunggu besok. Vera Terus orang lu dapat ekstra gak seperti uang tip? Eka nggak pernah minta, Maaf. Eka nggak begitu, Maaf. dia orang Oh, dia gadunya suka yang langsing-langsing berarti ya? Iya kali Andi. Kayak kecil-kecil. Ah, dia itu ya, gue travel kemana waktu masih sama gue travel kemana dia nelpon, where are you, gue di sini, oke, I'm gonna come, hah, gimana kemarin, I'm gonna book flight, kan mahal, gue bilang, so what, kata dia, nyamperin bawa apa, nenteng dompet. Nah, waktu kejadian Eka mau pulang, yang dia datang kedua kali dibilang dia, please, lu jangan pulang, lu tinggal di sini. Besok kita belanja. Itu kan sebelah Hotel Embassy itu kan mall, Nostrum kan Magisel kan? Nostrum semua. Please jangan pulang, tinggal di sini. Kita belanja besok. Gua pergi ada urusan bentar, pengacara. Besok kita belanja. Eka si bencong ini pulang lah, Eka nggak berani sendirian di Chicago. Eka pulang lah, Eka Pera. bodoh kau. Namanya baru pertama-tama ngeluntang, nggak berani. Eka pulang Waktu pertama kali, jadi waktu pertama lu datang ke Amerika, si Gisel ngasih lu gadun. Enggak, Eka ketemu. bukan gua nggak ngasih, itu bekas gua. Eka ketemu Iya di maksudnya kan Chicago. bekas lu lah. Pas Eka kita, ketemu di Chicago. iya, siapa Anggi ketemu dia Chicago, udah nggak sama gue, masih ngomongan sama gue tapi udah nggak. Eka ke New York. Pas si Anggi cerita, kok gue kayak kenal gitu orang ini, baru pas cerita, oh bener itu dia. Bener, baik bang. Please lu jangan pulang. Kita nanti pergi belanja. Nggak bisa, aku harus pulang. Please jangan pulang kata itu. Jalan. Eka pulang akhirnya. Udahlah. Capek lu ya Cong ya, akhirnya lu pulang lah ya kan. Udah nggak? Iya Udah karena kan, cukup lah. karena kan Eka kan nggak ada kartu itu kartu apa? Kartu kredit. Eka udah limit. Karena Hotel Embassy itu minta depositnya pakai kartu, nggak mau cash. Nah, jadi emang harus pulang karena si Germo Eka itu waktu itu sepi, nggak ada temong, jadi minta pulang dia. Eka sama bestseller. Ini ada bestseller nongkrong. Dia bilang, Mungkin lah udah di blok sama si Anggi. Kagak, enggak, dia ngeblok Eka. bisa ya? lihat nih selikasi. Dia ngeblok Eka. Hah? Dia ngeblok Eka, yang udah biarin aja. nggak bisa lihat berarti. Orang Jadi ada itu gue baca kok bestseller si Sally. Jadi gitu Maaf Fer. Jadi kita yaudahlah kita pulang aja. Dia bilang kalau mau tinggal sini tinggal sini. Bilang. Tapi kalau pulang udah pulang aja lah. Kita juga ada kartu. Depositnya juga minta pakai kartu. Udah kepulang. Si Maafnya udah mohon-mohon. Baik. Dia itu Waktu Eka aja. Waktu Eka di Santa Ana kan Magisel kan bilang, Mar, aku bilang gua nggak ada duit nih. Aku bilang gitu. Berapa perlu duit? Terserah. Aku bilang berapa kata gitu. Minta 400 ya. Dikasihnya 400. Tapi dia pernah dibohongin. Gue kan lagi di warnain rambut nih sama langganan gue. Gue bilang, Giselle, where are you? Gue bilang, I'm going to color my hair. Kata, di mana? Dia minta alamatnya. Forward, gue bilang, just give me the address. Gue kasih alamatnya. Tiba-tiba sama dia udah dibayar. Udah dibayar berapa ya? Yang tempatnya lu namanya bukan? Bukan, ini bukan. Lagi harganya kalau nggak salah $450. Dibohongin kan? berapa? Dibayarnya berapa? Dibayarnya 800. Dibohongin sama tukang cukur gue. Makanya sampai sekarang gue nggak balik ke situ. Karena gue ke si M ya, ini ya. Waktu itu kan dia gadun gue. Gue bilang, oh ya, did you pay? Ya, thank you. How much did you pay? Gue bilang, 800. Hah? Dari situ gue agak marah karena dibohongin nih sama yang tukang warnain rambut. Ke gue biasanya kan 450 karena dia tahu yang bayarin cowok, dikenalin sama dia. Cong, abis itu gue nggak respect lagi sama yang ini orang itu ini orang Dominican Republic. Gue bilang, bang Melbourne, lu tahu nggak? Lu kebanyakan bayarnya. Emang berapa harganya? 450. Oh my God, why they ask me 800? Makanya gue nggak tahu. Dia mungkin tahu kali itu gadun dulu kali ya. Tahu itu gadun gue karena gue cerita. Daddy. Nah, pas ketiga kan ketemu dia lagi kan Fer ke Chicago. Nah, itu juga itu jangan pulang. Sebelahnya Neman Markus. Dia keluar kota sehari ngurusin kasus besar. Ntar gua balik. Eka nggak mau tinggal sendiri lah. Eka langsung pulang Fer. Marah lagi dia. Tapi kan hotel udah dibayar kan sama dia kan? Udah. Ya lu pakai udah kan di sebelah kan. aja buat ngelon. Iya, kan ketemu dia kan main. Mar, gua mau ketemu Mar. Ya ketemu. Nah, Eka minta beli sepatu dikasih duit. Berapa? Beli sepatu segini. Dikasih duit Fer. Ih, puji Tuhan. Masih ada sepatu merahnya tuh. Terus
Mak, gua nggak punya duit, ku bilang gitu. Berapa? Kata, kamu di mana sekarang? Kata gitu. Aku udah sekarang cuma pulang ke LA. Berapa perlu duit? 400 aja, dikirim 400. Cukup, kata gitu. Iya cukup, makasih. Baik, Mak Per. Wangi lagi, Mak Isel ya. Lu ngasih, dikasih sama dia. Wangi, tapi kan gak berani minta. Gak berani bawa, gak berani jahatin orang. Janganlah, Takut, kalau orang udah baik janganlah. Asal cukup aja buat lu iya, cukup udah lah. gitu kan. Cukup itu cukup. Cukup, dikirim. Terus, jangan pulang. Sebelah hotelnya Lu Neiman juga Marcus. Jangan pulang. so cantik lu, Nggi, dibilang jangan Itu pulang, lu nggak, Mak lu Per, pulang juga. sendirian. Salju, mana enak, Mak Per. Gila, Mak Per ya, ini. ya. Itu dia ngajak gue liburan sama anaknya yang dua, yang anaknya yang cantik-cantik Cantik remaja. anaknya. Ngajak ke Yunani, ngajak ke Greece seminggu. Gue nggak mau. Why? Karena gue udah nggak suka. Oh. Gue udah nggak ada vibe-nya, udah nggak masuk. Dia bilang, Jadi kalian itu kalau seandainya nggak ada apa-apa udah tinggal babai aja gitu ya? Iya. Terus gue bilang gini, kalau anak-anak lu tahu trans gimana? They're not gonna know, kata dia. Iyalah, nggak Kalau tahu lah misalkan karena lu mereka tahu, pewong. mereka nggak bakal tahu. Kalau semuanya mereka tahu, so what? I'm their daddy, kata they need me, kata dia gitu. Iya. Gitu. Tapi si Anggi juga kalau gue liat dia tempawang juga ya si Anggi ya. Gitu. Iya. Kan lu tempawang juga, lu muka ayu. Makanya aku bilang kan, Eka sampai sekarang tuh nomor Mak masih ada, telegramnya ada, nomor WhatsApp. Tapi kan nggak pernah mau telepon, Mak. Eka nggak mau. Karena lu pakai hormon sih ya, jadi nggak ada rasa mau ngewe. Kan aku udah nggak mau lagi berhubungan dengan laki-laki di masa lalu Eka, udah. Iya, karena lu udah settle lah istilahnya ya, udah mencoba yang lebih udah baik. lah, Eka udah hidup begini, Eka udah mulai kerja, udahlah. Kalau Eka mau aja keganggu lagi sih. Mak nggak mau Eka. Waktu terakhir kecetan nggak rekam. Mak, how are you? Eka bilang gitu. I'm good. Where are you now? I'm in Los Angeles. Aku bilang gitu. Are you okay? Ya, I'm okay. Aku bilang gitu. Baik, tapi Eka bilang, Mak minta duit. Eka nggak mau. Terus kalau si Philip gimana kabarnya? Udah nggak tahu, pilih sih kayak juga nggak tahu, udah terakhir kali udah nggak tahu, tapi dia nggak ngeblok Eka, tapi Eka nggak mau ganggu lagi, Eka mau ganggu, hai Eka nggak mau, Mak Fer, Eka nggak mau, dibilangin Eka sudah tidak mau berhubungan lagi dengan laki-laki. Bodinya bagus ya, iya kayaknya Anggi dulu kan yang gue suka ngeliat ini si Anggi cuman lari-lari pagi yang dia. Eka suka lari pagi gitu kan, aku tingginya 157. Berarti lu nggak pernah ngocok dong ya? Nggak pernah, Mak Fer. Udah hampir setahun nggak pernah ngocok, Mak Fer. Jadi lu nggak pernah coli? Nggak pernah. Nggak keluar itu? Enggak, aku udah nggak, di otakku udah nggak ada begitu, udah nggak pernah ngocok. Masa sih, kan lu kan belum monopause, umur lu kan masih muda. Bulan depan 40. Iya, baru 40. Bukannya lagi sange-sangenya itu 40. Udah nggak kepikiran lagi, Mak Fer. Udah nggak ada di otakku, gitu ya, gara-gara hormon. Enggak juga, karena apa? Udah nggak jadi tujuan utama lagi, Mak Fer. Ya seenggaknya bukan masalah ujian utama untuk cari duit, terakhir kan untuk lu kepuasan diri lu. Udah nggak tujuan utama lagi, itu tentang seks. Jadi lu nggak ada gitu yang istilahnya lu sange ngeliat kontol gitu? Nggak ada, udah nggak ada. Masa sih, gue baru kali ini denger punya temen banci kagak. Mati ke. Tuh ada cowok kan di Instagram. Gue punya temen banci, nggak ada yang kayak lu, semuanya pada suka kontol. Itu ada Mersel, aku udah gak ada nyari laki, udah ada ngocok, udah nonton film porno lagi, udah gak ada. Nah, itu ada laki di Instagram, dia mikir, hai, kata gitu, how are you, I'm good. Are you like it? My post Instagram, dia suka ngeliatin teteknya, pentilnya. Aku bilang gini, sorry, aku bilang, I'm not interesting anymore, aku bilang gitu. Sorry, mister, aku bilang gitu. Emang ada begitu ya, Nang ya? Emang ada, Nang? Anggi ini namanya celibate. Oh, selebay gitu. Celibate ini jadi orang yang udah tidak mau lagi hubungan seks. Jadi dia udah di keep sendiri. Ya kayak priest, bukan priest ya, kayak nun. Nun. Ya, kayak nun. Iya, kayak ini kayak suster lah kalau pastor, kalau yang di gereja itu masih kadang-kadang masih bisa ngocok-ngocok kan. Kita emang mereka harusnya celibate, tapi kan kadang di beberapa mereka itu masih ngocok, masih main sama orang. Tapi jadi Anggi tetap ya hormon ya. Eka hormon suntik, teman kamu suntik hormon tuh. Enggak. Gue pernah dulu gini, bukan. Kalau hormon emang hormon itu lu sekali suntik hormon nih. Suntik ya, kalau suntik itu hari pertama, hari kedua setelah disuntik itu lu merangsang. Hari ketiganya udah mulai nggak ada. Nanti nih udah 1 minggu 2 minggu suntik lagi. Sayang. Mati itunya, lu tuh mati.
kalau lu disuntik hormon, minum hormon tiap hari, lu harus berusaha nonton porno lah, inilah, jadi nggak hilang rasa seksnya. Eka enggak loh Mak Gisel. Kalau Anggi dihilangin, Anggi hilangin lah Fer. Anggi Oh, Mila sama Mila sama. Mila juga kayak gitu. Eka sama sekali sumpah Eka udah Eka Hilangin. nggak pernah. percaya Eka sih udah- kalau katanya. Kalau gue nggak bisa. Gue nggak bisa. Gue kalau misalkan disuntik hormon nih, 3 hari kemudian gue Anjir. hilang rasa nafsu gue nggak bisa. Gue nonton porno. Karena gue kalau tidak ada seksual, kalau nggak ada seksual excitement, hidup gue ngerasa hampa. Iya, gue nih kalau bangun pagi bener. ya, Gue aja bangun pagi ya, gue nongkrong di sini, terus gue main-mainin itil gue keluar. gue mah nggak kayak gitu kali. Tapi bener Bapak, Eka sekarang itu jujur Eka pagi itu udah nggak pernah ngecong. Oh, mati total ya. Kalau dulu Vera. Kalau dulu Eka feeling Eka tuh tahun lalu itu masih ada, sebelum yang diusir Hercules itu kan masih ada gitu kan. Nah semenjak itu udah nggak ada lagi, kayak udah cukup gitu, Ya. udah cukup. Emang gitu. udah berapa lama lu nggak ngewe? Dari terakhir bulan 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, udah mau setahun. Itu nothing loh, tapi ada gue nggak mau sebut namanya ya, ada trans juga kayak gue, dia 3 tahun Vera nggak ngewe. Gue bilang nggak mau, enggak, gue nggak kepengen, gue nggak ada rasa. Jadi kan tiap orang Jadi kan buat apa lu mau jadi perempuan kalau nggak mau lihat kontol? kita kan nggak gitu prinsipnya kan, kita kalau Ada Eka trauma Mak Fer. Oh. Gitu, Eka mengalami sesuatu yang nggak menyenangkan gara-gara laki-laki, jadi Eka udah Eka nggak mau. Gitu, berarti itu harus terapi. Anjrit lu Iriana. Gitu, jadi Eka udah nggak mau lagi daripada begitu, karena Eka taunya kan oh enggak, makanya nggak mau begitu lagi udah. Eka dari terakhir. Oh lu karena trauma. Eka tuh nggak pernah ngomong lagi pas di Hercules tuh bulan 8 tuh. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, udah 9 bulan tuh. Tapi lu pernah nggak misalkan lu lagi tidur sama Hercules, lu merasa terangsang, pernah nggak? Enggak, adalah gila lu Mak. Pernah Neng. Lah lu kan pernah satu kamar sama si Hercules waktu Iya, tempatnya tapi dia buncor. tidurnya sama Dina. Gua masih buncor. Enggak, jadi gitu. Jadi sama sekali di otak Eka tuh Pak, udah nggak ada lagi mikirin Kenti, udah nggak ada nonton BF, nggak ada gitu, udah nggak ada lagi. Jadi otak Eka udah kerja tidur. Pagi tuh udah nggak pernah ngecong Mak Per. Iya. Pagi udah nggak pernah ngecong. Ngomong-ngomong begini gue sange udahan dulu kalau gue mau ngewe. Itu kan sekaki lata. Itu lata. Darah itu. Terus ke cowok itu kan bilang, Udah. "Hai kita, how are you? I'm good." Bilang gitu. Kamu tertarik nggak melihat postingan saya? Dia kan nunjukin pakai celana dalamnya kan, Terus gitu, teteknya. Jadi gitu, aku bilang, sorry, aku bilang gitu. Aku udah nggak tertarik lagi lihat begitu selamanya, aku bilang gitu. ih, Are you sure? Meki gue